Oke, sekarang kita masuk ke cerdik. Nah, ini garis besarnya dulu ya. Jadi, cerdik itu adalah program pemerintah untuk mencegah penyakit tidak menular (PTM) ya. Nanti ada juga singkatannya patuh. Nah, patuh itu untuk program yang pada pasien yang sudah mengalami penyakit tidak menular. Nah, ini cerdik tapi patuh nggak ada di ini ya, di kisi-kisi CPNS. Nggak tahu, tapi nanti sambil dibaca aja. Kalau cerdik ya ini sebagai preventif. Jadi dia C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Nanti apa aja yang diperiksa nanti kita bahas satu-satu. Kemudian enyahkan asap rokok. Kemudian rajin aktivitas fisik dan olahraga, itu R-nya. Kemudian D, diet sehat dan seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Kemudian K-nya kelola stres. Ya. Kemudian nah, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari C ya. Oke. Ini ya, C yang pertama itu cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan berkala ini ada beberapa poin. Yang pertama yang perlu diperiksa itu cek tekanan darah. Jadi cek tekanan darah yang normal itu yaitu kurang dari 140/90 atau di bawah dari 140/90. Oke, kemudian yang kedua gula darah. Dia diperiksa gula darah yang normal itu kurang dari 100 ya. Kemudian yang dicek ketiga yaitu kadar lipid ya. Cek kolesterol total. Mana? Tiganya mana? Oh, tiganya cek lingkar perut dulu. Jadi tadi yang pertama cek tekanan darah. Kemudian cek kadar gula darah. Kemudian yang ketiga cek lingkar perut. Nah, yang normal itu pria kurang dari 90 cm, kemudian wanita kurang dari 80 cm. Ini lingkar perut juga berhubungan dengan obesitas ya, IMT. Jadi ini yang dipakai Kemenkes itu pakainya yang mirip kayak WHO ya. Kalau yang biasanya kan kita pakai Asia Pasifik itu 23,9 itu sudah berlebih. Ini 25 itu baru berlebih ya. Kemudian 30 ke atas ini baru obesitas. Ini juga agak beda nih. Ini kadang ada yang sampai 27 aja ya. 27 itu sudah obesitas, nanti kita lihat lagi MT. Ya, kemudian cek kolesterol total yang keempat. Yang keempat itu cek kolesterol total, yang dicek LDL, kemudian HDL, kemudian trigliserid dan kolesterol total. Kemudian yang kelima, nah ini cek yang kelima cek arus puncak ekspirasi. Jadi paru satu paru, kemudian 67-nya itu deteksi dini kanker rahim dengan IVA dan pap smear, kemudian sadari ya. Sadari ini periksa payudara sendiri. Nah, jadi yang diperiksa itu 4 metabolik, 1 paru, kemudian 2 tentang keganasan. 4 metaboliknya yang pertama kan tadi tekanan darah, yang kedua gula darah, yang ketiga lingkar perut, kemudian yang keempat kolesterol, kemudian yang kelima
puncak arus ekspirasi. Kemudian yang keenam cek kanker leher rahim, kemudian yang ketujuh sadari. Nah, ini yang diperiksa secara berkala. Oke, itu C-nya ya. Kemudian E-nya kan asap rokok ya. Ya, ini E-nya kan asap rokok, jadi ini yang kawasan tanpa rokok ya. Kawasan tanpa rokok itu tempat belajar mengajar, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, terminal, stasiun, dan bandara. Nah, ini yang kawasan tanpa rokok ya. Tempat belajar mengajar, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, terminal, stasiun, dan bandara. Itu yang kawasan tanpa rokok. Kemudian tipsnya. Ini tips berhenti merokok. Bulatkan tekad. Berhenti merokok seketika. Kemudian kenali waktu dan situasi di mana Anda sering merokok. Oke, kemudian tahan keinginan Anda berolahraga secara teratur, dukungan dari keluarga, konsultasikan dengan dokter. Ya, itu tips-tipsnya. Ya, ini ya, pokoknya enyahkan asap rokok, nggak terlalu banyak ya. Intinya tadi, kemudian R. R ini rajin aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik. Nah, ini yang disarankan adalah kalau intensitas sedang itu 30 menit sehari. 3 sampai 5 kali 5 hari per minggu ya. 30 menit. Kemudian kalau intensitas ringan sedang minimal 10 menit setiap hari. Apa nih? Kenapa jadi 10 menit setiap hari? Kemudian biasakan diri untuk aktif bergerak, perhatikan posisi tubuh pada saat duduk, berdiri. Ya, ini bergerak, lakukan peregangan dan mengubah posisi tubuh bila bekerja pada posisi yang sama dalam waktu yang lama. Cukup minum bila melakukan aktivitas fisik sedang, konsultasikan ke dokter. Ini apa ya? Intensitas ringan sedang 10 menit setiap hari. Intensitas sedang 30 menit setiap hari. Minimal 10 menit setiap hari ya. Oh ya, ini berarti yang dianjurkan ya. Jadi intensitas sedangnya 30 menit setiap hari, intensitas ringannya 10 menit, minimal 10 menit. Oh, minimal 10 menit ya. Berjalan santai, bekerja dengan komputer, membaca, menulis. Ya, ini hampir kita lakukan aja ya. Oke, itu R-nya. Kemudian D-nya ya. Mana nih D-nya? Ya, ini. Oke. D-nya. Nah, diet sehat dan seimbang ya, diet sehat dan seimbang. Nah, ini yang dipakai ambang IMT untuk Indonesia. Nah, ini kayak tadi ya. Jadi dia 17 itu kurus, sangat kurus, kurang dari 17. Kemudian 17 sampai kurang dari 18,5 kurus. Kemudian normalnya 18,5 sampai 25 ya ini. Kemudian gemuk itu 25 sampai 27. Kemudian obes 27 ya. Kelebihan berat badan 27 sudah obes. Kemudian 30. Nah, tadi beda ya dengan yang tadi. Kemudian gizi seimbang, mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, kemudian ini ada
takaran-takaran ya. Rumusnya 415 ya. Jadi kalau gula itu maksimal 1 hari itu 4 sendok gula. Kemudian garam itu 1 sendok teh garam. Kemudian untuk lemaknya 5 sendok makan lemak. Nah, jadi rumusnya 415 ya. Oke, kemudian nah ini yang gizi seimbangnya dia menggunakan apa ini? Tumpeng ya. Tumpeng gizi sehat piramida gizi sehat ya. Jadi yang 3 sampai 4 porsi ini karbohidratnya, kemudian 3 sampai 4 porsi sayur dan buah gitu ya. Kemudian plus 8 gelas air putih, kemudian 2 sampai 4 porsi protein ini ya, protein hewani, kemudian batasi gula, garam, lemak. Nah, tadi ya gulanya 4 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, lemaknya 5 sendok makan. Kemudian cuci tangan dengan pakai sabun, bermain bola, berolahraga, memantau berat badan. Nah, ini piring makanku. Nah, ini piring makanku. Jadi setengah piringnya adalah sayur dan buah. Nah, jadi setengah piringnya sayur dan buah. Kemudian setengah piringnya lagi dibagi jadi 3. Sepertiganya lauk pauk, 2/3 dari setengah, 2/3 dari setengahnya baru makanan pokok gitu ya. Oke, kemudian ini 10 pesan gizi seimbang. Jadi syukuri nikmati ya udah lah ya ini. Oke, itu yang D. Jadi D-nya diet gizi seimbang ya, diet gizi seimbang. Oke. Jadi yang pertama C-nya tadi cek kesehatan berkala, ada 7 komponen ya. Yang pertama tekanan darah, gula darah, kemudian lingkar perut ya, kemudian apalagi kolesterol, kemudian puncak respirasi ya, puncak arus respirasi, kemudian 2-nya sadari sama ya kanker serviks. Kemudian itu yang cek kesehatan. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok ya. Kemudian R-nya rutin berolahraga, rajin berolahraga ya. Jadi yang disarankan itu minimal 10 menit yang aktivitas ringan, kemudian 30 menit aktivitas sedang. Kemudian D-nya diet seimbang gitu ya. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup ya. Kebutuhan tidur sesuai usia. Nah, ini kebutuhan tidur sesuai usia. Itu kalau misalnya 0 sampai 1 bulan 14 sampai 18 jam ya. Bayi yang baru lahir mencapai 2 bulan ya berarti 0 sampai 1 bulan itu 14 sampai 18 jam. Jadi dia hampir berapa tuh 18 jam tuh 3/4 ya. 3/4-nya tidur. Kemudian usia 1 sampai 18 bulan, usia 1 sampai 0 sampai 1 bulan. Oh, tadi 0 sampai 1 bulan ya. Kemudian usia 1 sampai 18 bulan sampai 1 tahun setengah itu 12 sampai 14 jam. Oke, jadi setengahnya. Kemudian usia 3 sampai 6 tahun itu 11 sampai 13. Usia 3 sampai 6 tahun. Ya, ini hampir setengahnya juga ya. Kemudian 6 sampai 12 itu 10 jam. 12 sampai 18, 8 sampai 19, kemudian
dewasa itu 7 sampai 8 jam. Kemudian lansia cukup 7 jam. Jadi dewasa 7 sampai 8 jam ya. Oke. Kemudian cukup istirahat, kemudian hindari konsumsi kopi, rokok, alkohol, tetapkan waktu tidur yang teratur, kemudian sempatkan untuk berolahraga, tenangkan pikiran dan mental. Oke, itu ya. Itu yang istirahat yang cukup. Jadi ya jumlah. Jadi kalau misalnya dia usia dewasa yang 18 sampai 40 tuh 7 sampai 8 jam per hari. Kalau remaja 8,5 jam. Kalau masa sekolah tuh 6 sampai 12 jam ya. Oke, kemudian ya, lanjut ke Kak ya. Kak ini kelola stres. Jadi penyebab stres bisa dari sekolah, rumah tangga, kemudian bagaimana mengatasi stresnya ya dengan bicarakan keluhan, melakukan kegiatan, kemudian jaga kesehatan, kembangkan hobi, meningkatkan ibadah, berpikir positif ya. Teknik relaksasi untuk mengurangi stres. Duduk dengan posisi santai dan nyaman, bayangkan yang menyenangkan, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan dengan mulut. Bayangkan seolah-olah bebas pikiran dilepas. Ulangi 3 kali, kemudian yang ketiga mensyukuri nikmat. Oke. Menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Kemudian stres adalah setiap situasi dan kondisi yang menekan. Ya bisa berasal dari lingkungan rumah, kerja, sekolah gitu ya. Reaksi positifnya memotivasi orang untuk bekerja lebih keras ya. Jadi stres itu ada bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, gejala stres, gejala dan muka pucat, sulit tidur, sulit konsentrasi, ada keluhan, nafsu makan berkurang atau malah makannya berlebih. Oke. Ya, itu germas. Selanjutnya kita lihat soal aja ya. Ya, kita coba lihat soal. Ya, ini individu dan kelompok dalam masyarakat keseluruhan merupakan sasaran PHBS. Ya, berarti kalau misalnya individunya ya primer ya. Oke. Ada berapa sasaran sekunder PHBS? Hmm? Siapa aja tuh? Hah? Ada berapa sasaran sekunder PHBS? Ada berapa? Ya, coba jawab 3 aja dulu. Hah? Ini mungkin bukan sekunder ya. Ada berapa sasaran PHBS gitu ya. Ya. Suatu program untuk mencegah penyakit menular. Nah, ini tadi ya dengan cerdik ya. Oh, oh ini obesitas ya. Oh ya, kalau obesitas dengan gentas. Gentas itu gerakan nasional tekan angka gerakan Nusantara tekan angka obesitas ya. Gerakan Nusantara tekan angka obesitas. Ya. Nanti ada juga apa tuh? Kalau misalnya cerdik kan cerdik itu kan yang pencegahan PTM. Kemudian patuh, kalau patuh itu pengelola apa maintenance bagi yang sudah kena PTM. Kemudian ada lagi yang posbindu PTM-nya itu apa ya? Gerak gencar, gencar. Gencar. Gencar itu gerakan Nusantara cerdik atasi resiko. Nah, jadi ada program
Programnya programnya di Posbindu PTM. Jadi kan kalau PTM ini istilahnya Posbindu ya. Kalau buat, anak kecil sampai usia berapa? Posyandu itu sampai usia berapa? 5 tahun ya? Posyandu sampai usia 5 tahun. Nah itu. Kalau ya betul ya. Nah ini kalau misalnya buat orang-orang yang mengalami PTM itu istilahnya Posbindu PTM. Ya lanjut. Sasaran, pembinaan PHBS adalah nah ini 3 tadi ya, primer, sekunder, tersier. Oh, sasaran pembinaan, oh ya maaf maaf. Berarti kalau sasaran pembinaan PHBS, rumah tangga, tempat pendidikan atau sekolah lah ya, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, 5 ya. Kemudian strategi pemberdayaan PHBS di Indonesia adalah pemberdayaan yang didukung oleh bina suasana dan advokasi serta dilandasi semangat kemitraan ya. Oke, itu tadi. Community action dalam strategi pelaksanaan PHBS adalah community action apa nih? Memperkuat gerakan masyarakat. Ya, memberdayakan masyarakat lah ya. Ya, coba cek. Ya, intinya ini bagian dari memberdayakan masyarakat ya. Kemudian untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup dan berorientasi kepada kesehatan agar masyarakat dapat mandiri, dihadapi disebut dengan PHBS lah ya, apa nih, upaya menciptakan program hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat, ya. Oh, pembinaan. Karena ada upayanya ya. Berarti dia pembinaan. Oke deh. Terus sasaran pembinaan PHBS ABC. Oke. Sasaran pembinaannya. Pembinaan PHBS dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, Dinkes provinsi, kabupaten, kota, tokoh masyarakat, institusi kesehatan. Iya, kayaknya Dinkes ya. Provinsi, kabupaten, dan kota. Ya. Terus habis itu strategi pembinaan PHBS mengacu pada hasil konferensi internasional promosi kesehatan yaitu Ottawa Charter ya tadi ya. Nah, ya. Kemudian strategi pembinaan PHBS Indonesia dilakukan dengan bina suasana, kemitraan ya. Tadi kan bina suasana, advokasi, kemudian berlandaskan pemberdayaan masyarakat dengan cara advokasi dan bina suasana, dilandasi kemitraan gitu ya. Jadi 4 poinnya berarti ini A dan C ya. Oke. Health public policy dalam strategi pelaksanaan PHBS adalah apa nih? Sistem kesehatan nasional, kebijakan pelayanan kesehatan, pembatasan kesehatan, kebiasaan hidup sehat, komitmen hidup sehat. Kayaknya A ya. Betul nggak nih? Salah. Kebijakan berwawasan kesehatan ya. Health policy, health public policy, kebijakan berwawasan kesehatan. Ini pengertiannya doang nih. Oke, kemudian menata kembali arah pelayanan kesehatan pada strategi pelaksanaan PHBS disebut ya menata kembali mungkin reorient ya D ya pokoknya diartikan aja bahasa Inggrisnya. PHBS berada di bawah koordinasi pusat. Nah, berarti kalau misalnya di bawah koordinasi pusat paling atas Promkes. Promkes Kemenkes nggak? D. Nah ya, jadi kan tadi yang menangani ini kan bidang Promkes Kemenkes ya tadi yang paling atas tadi. Oke, mereka yang berada dalam posisi pengambil keputusan berarti sasaran tersier.
PHBS mulai dicanangkan pada tahun berapa ya PHBS? 97? Bukan, 96 ternyata, Pak. Ya, jadi PHBS 96. Kemudian dalam pengawasan dan pembinaan PHBS, Kemenkes berkoordinasi dengan tadi ya, Kementerian Dalam Negeri. Iya, betul. Kemudian, ini tadi sudah kemitraan ya. Lanjut, ekonomi action sudah, langkah preventif guna menjaga agar masyarakat sehat dan terhindar dari PTM. Nah, itu adalah cerdik. Nah, kalau program yang dibuat untuk penyandang PTM, dia patuh. Terus, gerakan nasional untuk menggalang keterlibatan, ini obesitas ya. Ini gentas, gerakan nasional. Gerakan Nusantara ya, tekan angka obesitas. Yang bukan merupakan faktor risiko dari obesitas adalah bukan faktor risiko, ini komplikasi kayaknya ya. Komplikasi yang bukan merupakan komplikasi dari obesitas adalah kanker ya. Atau obesitas merupakan faktor risiko dari gitu ya. Cerdik merupakan program pemerintah sesuai dengan, karena PTM kan dia berarti di yang ketiga ya. Oke, kemudian cerdik adalah program pemerintah dalam bersifat promotif preventif. Indikator PHBS di tatanan rumah tangga di bawah ini kecuali mengurangi konsumsi di dalam rumah ya. Bukan mengurangi, tapi tidak merokok di dalam rumah. Kemudian berikut ini yang bukan indikator PHBS pada tingkat rumah tangga adalah cek kesehatan persalinan benar, ASI benar, menimbang bayi benar, cuci tangan dengan sabun benar, cek kesehatan rutin ya. Ya, oke. Kemudian ini salah satu akronim D ya, diet sehat dan seimbang. Berikut yang bukan merupakan pilar gizi, membiasakan aktivitas fisik, melakukan aktivitas fisik, hidup bersih, aktivitas fisik, memantau dan mempertahankan berat badan, dan konsumsi aneka ragam makan. Ya, membiasakan makan makanan yang tinggi kalori, yaitu bukan pilar gizi. Nah, waktu tidur yang cukup sesuai aturan kesehatan adalah, ya kalau dewasa sebenarnya 7-8 jam ya. Jadi sekitar 6-8 jam lah ya. Lanjut, kepanjangan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, lanjut, 10 indikator rumah tangga kecuali ya mengurangi rokok ya. Ini apa nih? Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis ya. Program pengelolaan penyakit kronis, jadi bukan lansia. Karena Prolanis ini untuk orang yang di atas 15 tahun yang memiliki penyakit kronik. Penyakit kronisnya DM dan hipertensi gitu ya. Prolanis. Kemudian suatu tindakan sistematis yang secara bersama-sama kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup merupakan pengertian dari ini GERMAS ya. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Contoh perilaku PHBS kecuali mencuci tangan benar, jentik nyamuk benar, mengkonsumsi makanan pilihan. Nah, itu nggak ada ya. Jajan sehat ya, konsumsi makanan pilihan. Mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik. Oke, 4 pilar gizi seimbang kecuali ini tadi ya, biasakan PHBS, aktivitas, aneka ragam pangan, dan mempertahankan dan memperhatikan bebek, kecuali cek kesehatan berkala. Oke, itu ya. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat kecuali di tempat ibadah yang nggak ada tempat ibadah. Kemudian yang bukan contoh PHBS di sekolah
Mencuci tangan betul, jentik betul, membuang sampah pada tempatnya betul, menggunakan jaman sehat betul ya, mengkonsumsi buah dan sayur, nggak ada ya di sekolah ya? Rumah tangga. 4 pilar gizi seimbang, nah ini sudah tadi ya, pembudayaan germas. Yang tidak termasuk tatanan PHBS, ya di pelayanan publik ya, pelayanan kesehatan harusnya fasilitas pelayanan kesehatan, bukan publik. Ya, berapa indikator PHBS? 10. Tidak menggunakan nafsa termasuk indikator kecuali di tempat kerja ada, fasilitas kesehatan ada. Di sekolah nggak ada? Sekolah tadi ada juga. Ada. Makanya. Ya, lanjutlah. Kemudian regulasi yang mengenai PHBS ya tadi ya. Tahun 2011. 2269 tahun 2011. Yang kita baca tadi ya. Untuk menilai suatu keberhasilan membina PHBS yang diukur adalah PHBS di rumah tangga. Karena yang ya pokoknya lah di rumah tangga. Sebelumnya ada 16 indikator ya. Kemudian sasarannya sudah tadi. Kemudian yang tidak termasuk indikator PHBS adalah imunisasi ya. Imunisasi lengkap tidak ada di PHBS. Kemudian yang tidak termasuk PHBS di tempat kerja adalah tidak mengkonsumsi nafsa. Nah, oh iya, tidak merokok di dalam kantor ya. Oke, suatu tindakan sistematis ini tadi germas ya. Lanjut. Cerdik ini PTM. Kemudian ya ini sudah tadi ya. Dengan cerdik. Nah, mempunyai makna salah satunya yaitu cek kesehatan berkala, harusnya enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, enyahkan asap rokok, kelola stres, yang benar kelola stres. Nah, ini perilaku cerdik ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM ya. R-nya rajin aktivitas fisik 30 menit per hari sebanyak 3 sampai 5 kali per minggu ya. Ini sesuai rekomendasi tadi ya, pagi. Nah, ini tadi 415. Jadi 4 sendok makan gula, 1 sendok teh, 5 sendok makan lemak atau minyak ya. Yang garam 1 sendok teh ya. Kemudian apa tadi? Ini cek kesehatan dilakukan rutin minimal 1 tahun sekali. C, cerdik. Nah, ini 1 tahun kayaknya ya. Tadi jawabannya 1 tahun kan ya? Ya, 1 tahun. Jadi cek kesehatan minimal 1 tahun sekali. Kemudian cerdik, nah tadi yang kita periksa tadi ada 7 ya. Yang pertama cek tekanan darah, cek gula, kemudian lingkar perut. Nah, lingkar perut ya. Kemudian kolesterol, arus puncak ekspirasi, kemudian keganasan ya, serviks dan sadari. Nah, bukan cek lemak perut tapi lingkar perut. Kemudian huruf E-nya tuh enyahkan rokok, asap rokok. Yang bukan kawasan tanpa rokok, tempat ibadah, angkutan umum, tempat anak bermain, tempat belajar mengajar. Tadi ada yang bebas rokok ya. Bandara, stasiun gitu ya. Oke. Sudah ya? Sudah habis? Ya, habis. Banyak nggak Bel? Soalnya. Ya, coba lihat Bel. Ya, oke kita cukupkan malam hari ini. Ya lumayan lah 2 materi yang kayaknya kemungkinan besar keluar ya. Tentang PHBS dan cerdik. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih
wa la tunsina ya rabbal alamin. Kemudian tutup dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.